Kantor saya, perkenalkan, nama saya Francisco Bernardo Grisi. Dalam hal ini saya mewakili klien saya, Bapak Stefanus Atobau. Beliau selaku Ketua Veteran Republik Indonesia Kabupaten Belu. Selama 2 periode beliau sudah menjabat sebagai ketua. Maksud dan tujuan kedatangan rekan-rekan media adalah kami berharap, saya mewakili klien saya tadi, Pak Stefanus Atobau, kami kemarin itu sudah melakukan secara resmi hari ini somasi terhadap Bapak Danrem Jenderal João Xavier Barreto Nunes SCMM terkait dengan pernyataan kontroversial beliau terhadap status dari klien saya, Pak Stefanus Atobau, yang mana sebelumnya Pak Stefanus Atobau ini telah ada putusan pengadilan negeri Atambua, junto putusan tinggi Kupang, dan putusan kasasi Mahkamah Agung. Di dalam putusan itu Pak Stefanus menggugat secara perdata pihak-pihak yang selama beliau menjabat sebagai ketua itu menuding beliau adalah veteran palsu karena tidak cukup umur. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1975-76 pada saat pergolakan Timur-Timur di Operasi Seroja, selain TNI Polri yang terjun pada waktu itu, ada juga namanya TBO, Tenaga Bantuan Operasional. Ya, ini dari masyarakat yang diperbantukan. Ada yang sebagai tukang masak, ada yang mengangkat alat senjata, peluru, dan sebagainya. Kemudian dari negara menghargai mereka dengan keluarkan status mereka sebagai veteran. Persyaratan untuk menjadi veteran ini juga ada tahap-tahapannya, sehingga klien saya Pak Stefanus Atobau pada tahun 2003 beliau resmi mendapatkan status sebagai veteran Seroja. Kemudian dari 2003 berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan di tahun 2016. Di situ putusan itu sudah resmi. Di dalam putusan itu terungkap fakta yang terungkap di persidangan secara perdata, ya. Sekali lagi, putusan perdata bahwa status dari Pak Stefanus Atobau itu sah. Mulai dari KTP dia, mulai dari surat baptis di gereja yang diduga oleh pihak-pihak yang lain mengatakan palsu tidak terbukti di dalam persidangan. Dan juga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua mengatakan yang bersangkutan legalitas sebagai veterannya adalah sah. Lalu para pihak yang dalam hal ini selalu memasukkan dan seterusnya itu juga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Kejadian yang sudah berlalu ini yang kita kembali lagi ke 2025 di salah satu media yang bisa kita baca, Pak Danrem sampaikan bahwa ini statusnya tidak menghargai putusan pengadilan dan juga mohon dicek status Pak Stefanus. Ini adalah, mohon maaf, luka lama yang berulang. Selalu berulang dan ini sudah tuntas. Oleh karena itu, pernyataan ini saya mengecam keras karena ini tidak sesuai dengan fakta. Bisa jadi beliau belum mendapatkan putusan-putusan pengadilan ini atau tidak pernah membaca. Dengan pernyataan yang sampaikan putusan itu palsu, seharusnya bukan karena beliau untuk bicara di situ. Ini ada dua hal yang berbeda. Beliau dalam ranah eksekutif, ini adalah yang ranah yudikatif. Putusan itu sudah sah diuji. Bahkan yang terbaru 10 Juni 2025, Mariono CS dan kawan-kawan yang kalah perkara, yang selalu membuat gaduh, membuat lagi surat pernyataan, yaitu yang menyatakan Pak Stefanus Atobau adalah seorang yang veteran yang tidak jelas, yang sebenarnya mereka sudah tahu. Dan surat ini pun dicek. Oleh karena itu, surat tanggal 10 Juni 2025 kami akan membongkar siapa aktor intelektual di belakang itu. Ini perlu dicatat untuk disampaikan ke publik, khususnya sebagai beliau sebagai pimpinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harusnya lebih arif dan bijak dalam mengeluarkan statement. Apalagi data yang saya dapat dan valid datanya ini sangat-sangat tidak bagus untuk demokrasi. Sekarang klien saya merasa tertekan, terancam. Oleh karena itu, kami meminta rekan-rekan media kiranya bisa menyampaikan kegelisahan hati kami dengan kami
ini izin sudah bersurat secara resmi kepada beliau. Isinya nanti teman-teman media bisa dapatkan, dan mohon sesuai jurnalis bisa juga mengkonfirmasi apakah putusan beliau sudah pernah baca, sudah pernah disajikan, atau sama sekali belum pernah dari Mariono dan kawan-kawan itu. Dan juga minggu lalu kami juga sudah dihadapkan pada sidang kode etik LVRI dari pusat di bawah pimpinan Irjen Pol pensiunan Pak Zainal dengan tim beliau, yang mana hasilnya juga pasti tidak akan jauh berbeda karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi-saksi, dan ini terbuka ya, rekan-rekan media saya lihat ada beberapa juga yang pada waktu itu ikut memberitakan, sehingga semuanya transparan. Jadi harapan saya kepada Pak Danrem khususnya, mohon untuk tidak membuat gaduh. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Gitu. Pas ya. Karena Nusantara menyinari dengan informasi.